رئيس الامريكي ترامب شد العزم وقوي القلب واضرب على الخومين الكلب حتى نظامه ينهار، حتى نظامه ينهار. بدنا نسمع طاخ وطيخ صوت يوصل للمريخ، طيران وصواريخ، زود لي بالله العيار، زود لي بالله العيار. يلي بالحارب سمعوا من الشامات ما شبعوا، رفعوا ايديكم وادعوا الله لا يطفي هالنار، الله لا يطفي هالنار. 10 الشهر من رمضان فوطس خامنئي ايران، وشعب سوريا فرحان يتشكر الله الجبار، يتشكر الله الجبار. رئيس الامريكي ترامب شد العزم وقوي القلب واضرب على الخومين الكلب حتى نظامه ينهار، حتى نظامه ينهار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, mungkin ada sebagian orang yang akan berkomentar, "Wah, ini channel pemecah belah gitu kan. Yang bukannya bersedih karena kematian orang yang berani melawan Mama Rika, ini malah justru bergembira." Hei, manusia-manusia, pakailah akal pikiran kalian. Saya itu hanya menyampaikan fakta, bukannya mengadu domba. Jadi begini, teman-teman semuanya, ingat baik-baik ya, masalah politik adalah politik, masalah akidah, masalah agama adalah masalah agama, dan masalah kejahatan HAM, ya masalah kejahatan HAM. Kita harus bedakan itu. Jadi teman-teman semuanya, Iran itu memang saat ini adalah salah satu negara yang berani menentang dan melawan Mama Rika serta Extrahel. Itu kita akui dan kita apresiasi. Tapi di sisi lain, Iran juga meninggalkan jejak gelap dan kelam bagi saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Makanya ketika kemarin diumumkan kematian daripada Ali Khamenei, orang-orang yang ada di Suriah melaksanakan ihtifalat. Ihtifalat itu perayaan besar-besaran. Bahkan di sebagian masjid-masjid itu sudah mengumandangkan takbir kegembiraan. Jadi kalau kita nanti takbirannya itu nunggu Idul Fitri, orang-orang di Suriah sekarang sudah takbirannya karena kematian Ali Khamenei. Kenapa begitu? Karena Ali Khamenei adalah orang yang membackingi daripada kekejaman dan kejahatan Bashar Asu yang ada di Suriah. Berapa banyak kehancuran yang disebabkan oleh Bashar Asu dan kelompok-kelompoknya itu yang didukung oleh Iran, dan berapa banyak pembantaian sudah mereka lakukan, serta berapa banyak korban-korban manusia-manusia tidak bersalah, bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang hancur rata jadi tanah. Suriah itu nggak ada bedanya dengan Palestina. Mohon maaf ya, kalau Palestina itu didolimi oleh Extrahel,
maka Suriah itu didolimi oleh siapa? Oleh Syiah. Yang dibackingi siapa? Dibackingi oleh Iran. Jadi kalau kita ngomongkan sama saja kedudukan mereka berdua, sama saja mereka didolimi, mereka sama-sama dihancurkan oleh siapa? Kalau yang satu yaitu Palestina itu didolimi oleh Israel dan Amerika, sedangkan Suriah didolimi oleh orang-orang Syiah yang dibackingi oleh siapa? Oleh Iran. Ayo coba, kan kita logikanya di situ tuh. Ya, jadi kalau sekarang kemudian tiba-tiba Iran berani melawan Amerika, di situ karena ada kepentingan politik. Ingat, kepentingan politik. Jadi kita harus netral melihat. Jadi bukan netral pada sesuatu yang fanatik. Betul, mereka berani melawan Amerika. Betul, mereka adalah orang yang membela Palestina. Betul, saat ini. Tapi kan di sisi lain mereka juga punya kecacatan. Cacatnya ini nggak main-main gitu. Korban yang mereka timbulkan di Suriah ini juga nggak main-main. Kekejaman yang mereka lakukan di Suriah juga nggak main-main gitu loh. Jadi kita harus bisa melihat sudut pandang itu. Kapan kita memandang itu sebagai langkah politik, atau kapan kita berbicara itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan humanity, ya HAM, dan juga kepentingan kaum muslimin gitu loh. Jadi kalau saya berbicara seperti ini, ya itu adalah hal yang fakta yang perlu kita bongkar semuanya. Kita menyadarkan bahwa apa yang terjadi sebetulnya antara Iran, antara Amerika, Israel itu semua adalah politik. Adapun dukungan Iran kepada Palestina itu juga masalah politik. Tidak ada hubungannya mereka adalah Islam, tidak. Mereka tidak pernah menganggap orang-orang Sunni sebagai saudara, nggak pernah. Mereka di situ berperang bersama hanya karena membunuh musuh yang sama. Karena ingat baik-baik, di dalam prinsip politik itu adalah musuh dari musuhku adalah temanku, kan gitu. Musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi bukan karena masalah mereka ini saudara gitu, enggak. Mereka nggak pernah menganggap kita saudara. Kenyataannya di Suriah begitu. Ya, berapa banyak yang sudah mereka korbankan jadi tumbal di Suriah itu adalah praktek yang sebetulnya kita sama-sama melihat. Jadi kita jangan hanya menutup sebelah mata. Oh, mentang-mentang mereka membela Palestina, kemudian kita mengabaikan jejak sejarahnya mereka membantai saudara-saudara kita yang ada di Suriah. Nggak bisa begitu juga. Maka saya sering sampaikan, hati-hati dengan yang namanya Syiah. Syiah itu banyak tipu dayanya. Jadi kita harus paham, kalau ini adalah berkaitannya dengan politik, ya kita harus pakai kacamata politik. Kita membantu, kita membela mereka yang membela Palestina, betul. Kita dukung yang mendukung Palestina, betul. Tapi bukan berarti kita kemudian mengabaikan sisi-sisi yang lain, di mana sejarah-sejarah itu, ya apa ya, jangan sampai kita tutup mata gitu aja lah. Ya contoh aja begini, Rusia misalkan. Rusia itu juga punya catatan sejarah yang buruk gitu pada dunia Islam. Sekarang seolah-olah Rusia membela Islam, ya kan, membela negara-negara Islam. Ya sekarang, dulu mereka juga bagian daripada pembantai umat Islam. Di mana? Ya, di mana? Ya, kita tahu semua itu. Di Afghanistan, di tempat-tempat yang lain gitu kan. Makanya dulu ada orang-orang Islam yang berjihad melawan siapa? Melawan Rusia gitu loh. Di Rusia yang sekarang seolah-olah membela kaum muslimin itu disebabkan juga karena faktor politik juga gitu. Karena ada musuh yang sama yang sedang mereka perangi gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan oh mereka adalah saudara kita, mereka harus kita doakan juga, nggak perlu juga. Karena ini masalah politik. Politik siapapun bisa bekerja sama dengan kita. Bukan hanya sekedar beda golongan saja, bahkan beda agama pun. Kalau musuh yang kita hadapi sama, boleh kita bekerja sama dalam masalah politik. Jual beli, perdagangan, termasuk bersatu padu melawan musuh yang sama di peperangan, itu boleh-boleh saja kerjasama dengan mereka. Gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, jadi kita nggak boleh mengabaikan sisi-sisi itu. Ya, sisi-sisi itu. Ya kita tetap harus paham peta politik dunia seperti apa gitu. Peta politik jejak Iran seperti apa. Meskipun sekarang mereka, orang-orang yang ada di Iran itu seolah-olah membela Palestina, tapi kita juga nggak boleh mengabaikan sejarah mereka yang ada di Suriah. Nggak boleh. Jadi teman-teman semuanya, kita juga nggak boleh mengabaikannya. Ingat, mengabaikan sejarah yang terjadi di Suriah, kemudian menutup mata sebelah kita karena mereka orang-orang Iran sekarang membela Palestina, kemudian kita mati-matian dan buta tidak melihat sejarah mereka seperti apa. Ya nggak begitu juga. Bukan berarti rakyat Suriah itu membela Amerika, enggak loh ya. Ingat,
Bagi Suriah, Mamarika itu juga musuh, karena peran mereka juga dengan kepemerintahan boneka mereka yang ada di Suriah juga itu musuh juga gitu loh. Jadi kepada Mamarika dianggap musuh, kepada Syiah juga dianggap musuh. Itulah yang terjadi di Suriah. Tapi kalau Suriah tidak pernah menganggap Palestina sebagai musuh. Bahkan Suriah sendiri beberapa bulan yang lalu sudah mengatakan bahwa setelah mereka berhasil mengatasi semua konflik-konflik, semua kepentingan negara yang ada di Suriah, mereka sudah siap dengan kestabilan mereka di Suriah, maka mereka akan siap untuk membela Palestina, memerangi musuh yang sama. Itu janji orang-orang Suriah. Jadi mereka, orang-orang Suriah sendiri sudah siap gitu. Tapi masih menunggu kestabilan politik di Suriah dulu. Tapi kalau kita lihat yang sekarang ini, kemarin ketika diberitakan tentang kematiannya Khomeini, diumumkan secara global, orang-orang Suriah begitu bergembira. Bagaimana kita memandang itu? Apakah kita akan menganggap mereka adalah orang-orang yang berkhianat pada Islam atau membela Mamarika? Enggak. Ingat baik-baik, mereka punya catatan hitam dengan Iran. Iran punya catatan berdarah di sana. Jadi Ali Khomeini punya catatan berdarah di sana yang tidak boleh kita abaikan. Ingat, mereka ini punya catatan sejarah yang hitam. Jadi nggak boleh kita dukung secara buta. Kita tetap harus menggunakan akal sehat. Ya, tetap menggunakan akal sehat. Ini adalah masalah politik. Siapapun bisa bekerja sama, siapapun bisa bersatu padu untuk melawan musuh yang sama. Jadi jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Bagi kami, ya kami orang yang netral. Maka siapapun, bagi kami ya ingat, siapapun yang mendukung Palestina, bagi kami mereka berkepentingan untuk kita dukung. Tapi kalau mereka orang-orang yang memusuhi Palestina, maka kita juga akan memusuhinya. Untuk saat ini, Iran sedang membela Palestina, bersatu padu bersama Palestina, memerangi musuh yang sama. Ya, sebagian besar kami setuju. Ya, sebagian besar kami setuju dan kami tidak mengabaikan itu. Tapi di sisi lain kami juga akan tetap mengingat bahwa mereka ini adalah Syiah yang pernah mencatatkan sejarah luar biasa di Suriah. Itu nggak akan pernah kami lupakan. Supaya kami tahu, supaya kami selalu ingat identitas mereka itu siapa dan mereka itu bekerja berdasarkan apa. Jadi bukan berdasarkan karena mereka menganggap kita saudara, tidak. Karena itu hanyalah kepentingan politik. Mereka hanya memusuhi musuh yang sama dengan kita, maka mereka mau bekerja sama dengan kita. Kalau mereka nggak punya kepentingan politik, mana mau mereka akan bekerja sama dengan kita? Kan nggak mau. Jelas. Contohnya Pak, Suriah, jelas itu. Pembantaian, pembasmian rakyat Suriah nggak boleh kita abaikan. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab.